Di tengah hiruk-pikuk kota Solo, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan rahasia kelam. Bekas Hotel Cakra, saksi bisu pertempuran sengit, darah dan kematian tragis di masa kemerdekaan. Konon di setiap lorongnya masih terasa aroma sejarah, bercampur kisah mistis yang menegangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tetap bersama kami. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol like dan share video ini. Karena perjalanan kita baru saja dimulai. Bekas Hotel Cakra yang kini menjadi wahana rumah hantu di kota Solo ternyata menyimpan cerita sejarah yang menarik untuk dikulik. Mulai dari sejarahnya sebagai pusat militer Jepang di Solo, hingga kini terbengkalai dan berubah menjadi wahana rumah hantu. Salah satu pemerhati sejarah dan budaya Solo, KMFL Nuki Mahendranata Adiningrat, mengulas kisah sejarah Hotel Cakra lewat akun Instagramnya @kanjengnuki. Dalam unggahan itu, Kanjeng Nuki menuliskan bahwa Hotel Cakra yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kemlayan, Solo, ini dulunya adalah salah satu titik pertempuran di era kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi itu bermula ketika pelaksanaan penyerahan kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang kepada pemerintah Indonesia di Solo tidak berjalan mulus. Ketika pelaksanaan penyerahan kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang kepada pemerintah Indonesia di Surakarta yang tidak berjalan mulus, terjadi perbedaan dalam penyerahan kekuasaan sipil dan militer di kalangan Jepang pada tanggal 1 Oktober 1945, tulis Kanjeng Nuki di Instagram. Ia bercerita, awalnya Ketua Komite Nasional Indonesia KI Solo, Mr. BPH Somodiningrat yang merupakan kakak dari neneknya, memimpin delegasi Indonesia untuk bertemu dengan Kepala Pemerintahan Sipil Jepang Watanabe. Pertemuan ini berlangsung lancar. Watanabe dengan sukarela menyerahkan pemerintahan sipil di Surakarta kepada Indonesia, tulisnya. Begitu pula dengan Suyatno Yosodipuro, tokoh pemuda, yang memimpin delegasi untuk bertemu Letnan Kolonel T. Mase pada tanggal 4 hingga 5 Oktober 1945, Komandan Garnisun Kota. Dalam pertemuan itu, Suyatno berhasil meyakinkan Komandan Tentara Jepang untuk menyerahkan kekuasaan militer agar tidak terjadi pertumpahan darah. Namun pihak Kempetai, polisi militer yang tidak berada di bawah Letnan Kolonel T. Mase, menolak untuk menyerah. Komandan Kempetai Kapten Sato menolak menyerah karena belum ada perintah langsung dari Tennoheka, Yang Mulia Kaisar Jepang. Sikap Kapten Sato inilah yang memicu pengepungan dan pertempuran di daerah Kemlayan pada tanggal 12 Oktober 1945, jelas Kanjeng Nuki dalam unggahannya. Serangan atas markas Kempetai, sekarang bekas Hotel Cakra, itu dipimpin oleh Slamet Riyadi. Akhirnya pihak Kempetai pun menyerah. Markas yang kini dikenal sebagai Hotel Cakra itu pun berhasil dikuasai Indonesia. Menurut Kanjeng Nuki, yang mengutip beberapa unggahan dari akun temannya dan sumber-sumber lain, pada masa itu banyak ditemukan mayat serdadu Jepang yang ditembak di kepala oleh teman-temannya sendiri. Aksi heroik Harakiri ini pun meninggalkan jejak mistis di bagian-bagian Hotel Cakra yang hingga saat ini kosong tak berpenghuni dan dijadikan rumah hantu untuk keperluan komersial, jelasnya. Kanjeng Nuki menjelaskan kisah tentang bekas Hotel Cakra itu secara lebih mendalam. Dia menceritakan, dulu saat tentara Jepang kalah, mereka saling menembak kepala masing-masing. Menurutnya, para tentara Jepang itu lebih memilih mati daripada menyerahkan kekuasaan. Di kolam renang itu dulu dipakai untuk pemakaman atau pemenggalan kepala. Makanya ketika dipakai Hotel Cakra itu dulu banyak kejadian diketuk pintu kamarnya lalu diberi kepala. Makanya itu jadi angker hotelnya, kata Kanjeng Nuki. Menurut Kanjeng Nuki, Hotel Cakra mulai mangkrak sejak tahun 1990-an, atau sudah sekitar 30 tahun hotel itu terbengkalai. Hal itulah yang membuat bangunannya terkesan horor. Jadi di situ kalau teman-teman saya yang indigo, di situ memang menjadi sebuah komunitas. Tempat itu ramai sekali oleh makhluk gaib. Semua berada di situ, bercampur entitas yang jenis hantu juga siluman, ucapnya. Kini, bangunan tersebut kembali difungsikan menjadi wahana rumah hantu yang ramai dikunjungi masyarakat.
Menurutnya, itu adalah keputusan yang baik karena membuat bangunan menjadi bersih. Karena beberapa puluh tahun tempat itu tidak jelas mau diarahkan kemana. Mau dirobohkan atau mau dipakai lagi. Dengan dipakai wahana rumah hantu, tempat itu jadi tersentuh oleh manusia, tuturnya. Kanjeng Nuki berharap, kedepannya lokasi bersejarah itu bisa terus difungsikan agar tidak lagi terbengkalai. Mengingat tempat yang merekam jejak kemerdekaan Indonesia itu juga berada di jantung kota Solo.